Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Para sahabat pecinta amal soleh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan lagi di channel kesayangan kita ini. Semoga dengan menonton video ini, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin meningkat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para sahabat rahasia qalbu rahimakumullah, Islam tidak melarang praktek utang piutang, yaitu dengan tujuan kebaikan bagi yang memberikan hutang kepada yang membutuhkan. Dengan syarat orang yang berhutang harus mau membayar hutang-hutangnya, sebab azab akan ditimpakan bagi orang yang berhutang yang belum sempat melunasinya, namun keduluan dengan ajal. Nabi pernah bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa memberikan hutang lebih utama dibandingkan memberikan sedekah? Jibril menjawab, karena orang-orang yang meminta sedekah tidak selalu karena ia tidak punya, sedangkan orang-orang yang berpiutang, ia tidaklah meminta utang itu kecuali karena suatu kebutuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun bagi orang yang meminjamkan uang, mereka akan mendapatkan balasan yang baik, yaitu pahala, seperti yang tercatat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa meminjamkan harta kepada orang lain, maka pahala sodakoh akan terus mengalir kepadanya setiap hari dengan jumlah sebanyak yang dipinjamkan sampai pinjaman tersebut dikembalikan. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah. Siapa yang memberikan pinjaman atas kesusahan orang lain, maka dia ditempatkan di bawah naungan singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani, Ibnu Majah dan Baihaqi. Namun bagi penerima pinjaman, wajib baginya untuk membayar hutang. Sebuah hadis menyebutkan bahwa seseorang tidak boleh menunda-nunda pembayaran hutang apabila sudah mampu membayarnya. Apabila terus menunda, maka dianggap sebagai kezaliman dan orang yang berhutang akan mendapatkan azab. Menunda pembayaran bagi orang yang mampu itu merupakan bentuk kezaliman dari orang yang berpiutang meski tunduk kepada orang yang berhutang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Orang yang menunda pembayaran tatkala mampu, ia berhak untuk memberikan hukuman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lalu azab apakah yang akan diterima seseorang yang mengabaikan membayar hutang? Yang pertama, terhalang masuk surga. Hutang yang belum dibayar dapat membuat seseorang terhalang masuk surga meskipun orang tersebut mati syahid, sesuai hadis riwayat Muslim. Demi yang berjiwa ada di tangannya, seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, lalu dia terbunuh lagi 2 kali, dan dia masih punya hutang, maka dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya dilunasi. Yang kedua, dicap sebagai pencuri. Siapa saja yang berhutang, lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Yang ketiga, ruhnya akan tergantung antara surga dan neraka.
Hal ini senada dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, jiwa seorang mukmin tergantung karena utangnya sampai hutangnya itu dilunaskan. Yang keempat, kehinaan di siang hari dan kegelisahan di malam hari. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, aku wasiatkan kepada kalian agar tidak berhutang, meskipun kalian merasakan kesulitan, karena sesungguhnya hutang adalah kehinaan di siang hari, kesengsaraan di malam hari, tinggalkanlah ia. Niscaya martabat dan harga diri kalian akan selamat, dan masih tersisa kemuliaan bagi kalian di tengah-tengah manusia selama kalian hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon perlindungan agar tidak terlilit hutang. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dalam sholat, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit hutang. Lalu ada seseorang yang bertanya, mengapa Anda banyak meminta perlindungan dari hutang, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara biasanya berdusta, dan bila berjanji sering menyelisihi. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa kami berikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جاءنا بالحق المبين وأرسلته